Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Senang sekali Ibu bisa menemani kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun PJJ, tapi kita harus ingat protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker jika di luar. Yang kedua, kita cuci pakai sabun. Kemudian, memakai hand sanitizer. Yang ketiga, hindari kontak tangan atau jaga jarak. Dan yang terakhir, kita harus selalu berdoa. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang komponen ekosistem. Peran ekosistem ini mengenai komponen ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran ini kita bisa mencermati teks non-fiksi, kemudian menyimak penjelasan, membuat bagan, serta melakukan pengamatan, kemudian juga pengumpulan informasi. Anak-anak, bagaimana komponen ekosistem itu? Apakah ekosistem itu? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem, kalian lihat di sini. Ada gambar kelinci, ada pohon, ada batu, ada laut, ada lingkungan. Itu suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Bagaimanakah hubungan makhluk hidup dengan makhluk yang lainnya? Nah, kalian amati. Coba perhatikan keadaan kalian sekitar kalian. Kalian tentu dapat menemukan makhluk hidup, makhluk tak hidup, bukan? Perhatikan, makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling berinteraksi dan saling bergantung sama lain. Kalian lihat di sebelah kalian, di lingkungan kalian, ada benda apa aja, ada siapa aja di situ, dan kalian saling interaksi. Itu adalah yang dinamakan ekosistem. Nah, ekosistem itu terdiri atas adanya individu, populasi, kemudian komunitas. Nah, perhatikan, di sini ada gambar sebuah perairan, ada rusa, ada danau, juga ada lingkungan di sini. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Apa sajakah komponen yang ada di dalam ekosistem itu? Kita perhatikan komponen ekosistem itu ada abiotik, kemudian ada biotik. Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Komponen abiotik itu komponen yang terdiri dari bahan tak hidup. Contohnya tanah, air, matahari, udara, dan energi. Sedangkan komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, kalian coba perhatikan gambar ekosistem gurun dan ekosistem hutan. Di sini apakah ada perbedaan? Coba jelaskan pengamatan kalian terhadap kedua gambar tersebut. Apakah ekosistem gurun itu ada banyak pohon? Apakah ada banyak hewan? Kemudian kalian lihat juga apakah ekosistem hutan ini banyak pohon atau tidak. Kalian bedakan apa saja yang kalian peroleh dari gambar kedua di atas ini. Setelah mengamati, kalian menulis. Setiap hari kalian tentu memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Nah, kalian tulis bacaan yang berjudul jenis makanan hewan yang ada di buku siswa kalian. Nah, perhatikan, di sana ada daftar pertanyaan berdasarkan teks bacaan di atas.
Kemudian kalian tulis pertanyaan kalian pada selembar kertas. Kemudian kalian tulis pada bagan di bawahnya. Perhatikan, ini adalah karangan non-fiksi yang kalian amati atau kalian baca. Ini karangan ini berjenis non-fiksi. Apa itu karangan non-fiksi? Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian baca judulnya jenis makanan. Apa saja jenis makanan hewan itu? Kalian baca. Setelah kalian baca karangan non-fiksi ini, kemudian kalian cari gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar. Di rumah kalian cari koran bekas atau surat kabar lainnya. Kemudian cari gambar-gambar hewan. Di sana pasti ada gambar hewan kerbau, ada gambar gajah, ada gambar ayam, bebek, dan lain sebagainya. Kalian cari kemudian kalian gunting ya. Gunting dengan hati-hati gambar tersebut yang kalian temukan. Nah, setelah digunting, buatlah tabel besar pada kertas karton. Contohnya seperti ini. Gambarnya ditempel di sebelah gambar atau nama hewan. Kemudian hewan tersebut apa aja jenis makanannya. Golongan makanannya, apakah golongan makanannya tumbuhan atau hewan. Kemudian setelah membuat tabel besar, kalian yang gambar tadi kalian gunting, kemudian ditempel di tabel tersebut. Nah, setelah itu kalian tulis nama jenis makanan yang dimakan hewan tersebut. Golongan makanannya termasuk apa? Apakah hewan tersebut memakan tumbuhan atau apakah hewan tersebut memakan hewan? Kalian tulis jenis yang kalian gunting tadi, hewan yang digunting tadi. Nah, setelah semuanya kalian tulis jenis makanannya, jenis golongan makanannya, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain, kalian tulis semua, kemudian kalian tempelkan hasil pekerjaan kelompok kalian di tempat yang mudah dilihat. Contohnya di dalam kelas atau di ruangan kelas atau di tembok kelas kalian ya. Nah, setelah kalian selesaikan tugas kalian, nanti ibu suruh pekerjaan kalian, hasil kerja kelompok kalian dengan hasil kerja kelompok lain, kalian bisa saling melihat dan saling belajar. Kemudian kalian nanti ambil kesimpulan kalian tentang hewan dan jenis makanannya. Setelah itu, kalian membuat sebuah teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Sesuai dengan langkah-langkah berikut ini. Pilihlah 2 hewan makanan yang berbeda. Satu hewan pemakan tumbuhan, kemudian hewan lainnya yang memakan hewan juga. Kemudian jelaskan hewan tersebut, habitat asli, jenis makanannya, cara hewan mendapatkan atau memakan makanannya. Nah, setelah kalian mengamati, kemudian mencari informasi penting yang agar lebih menarik, kalian dapat melengkapi tulisan kalian dengan gambar hewan yang sesuai. Nah, kalian tulis yang rapih ya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam pembelajaran jarak jauh.